Halo, berjumpa lagi dengan Rio Cosplay. Hari ini kita akan membuat cetakan resin untuk lensa mata Deadpool dengan tipe tatapan tajam. Pertama-tama kita bersihkan dulu ya bagian cangkang, dan tentu saja bagian molding silikon ini harus bagus, tidak ada yang bocor atau tidak ada yang berlubang. Kemudian kita kuas-kuas untuk membersihkan bagian permukaan yang akan kita buat cetakan resin. Nah, ini kalau nggak bisa dikuas ya, diambil saja kotorannya. Oke, ini udah bersih ya, cetakannya bagus, ini tekstur kulit. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu cantolannya di bagian cangkang. Cantolan ini berfungsi supaya pada saat kita membuat cetakan itu tidak geser ya, dan cangkang itu berfungsi untuk menahan supaya nanti pada saat kita buat cetakannya, dibuat resin, itu tidak melengkung ke bawah. Sebelum memulai membuat cetakan, ini ada baiknya ya kita pakai masker karena resin ini baunya lumayan, apalagi nanti kalau di saat tambah katalis, baunya itu lebih menyengat banget. Dan pastikan juga menggunakan sarung tangan supaya nanti tidak belepotan dan tangan terhindar dari iritasi karena campuran bahan kimia resin dan hardener. Ini cukup murah ya, sarung tangan yang biasa ibu-ibu pakai adonan kue. Oke, lanjut kita bikin adonan gel coatnya dulu. Di sini kita menggunakan resin butek ya namanya. Jadi resinnya seperti ini. Nah, berwarna agak kecoklatan atau agak merah. Kita tuangkan sedikit saja ya, dikira-kira saja. Ini saya tidak pakai takaran karena udah beberapa kali mencetak, jadi feelingnya udah dapet. Sekarang kita ambil bubuk powder ya, orang-orang menyebutnya ini namanya talc ya, talcum powder, seperti bedak, tapi ini bedak kimia yang jangan coba-coba dipakai untuk muka atau wajah. Oke, ini 1 sendok dulu kita coba ya. Setelah kita masukin 1 sendok, kita aduk dulu. Aduknya pelan-pelan ya, jangan terlalu keras karena kalau keras-keras bubuknya itu bisa terbang dan bisa terhirup. Makanya tadi kenapa kita wajib pakai masker. Kita aduk lagi, kita tes kekentalannya apakah ini masih cair atau tidak, dan ternyata masih sedikit cair ya, dan kita perlu sedikit bubuk lagi, cukup 1/4 saja. Oke, ini teman-teman kalau udah terbiasa ya, udah beberapa kali coba, pasti sudah mulai tahu berapa takarannya tanpa harus menimbang atau mengukur lagi, tapi dengan feeling itu udah dapat. Kita aduk lagi sampai bubuk ini benar-benar merata dengan campuran resin. Sepertinya takarannya udah pas, tidak cair, tidak kental. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberi warna gel coat ini ada yang namanya pigmen berwarna-warni ya. Jadi hasil cetakannya akan berwarna seperti pigmen yang kita teteskan pada adonan gel coat ini. Tapi di sini saya tidak menggunakan pewarna atau pigmen ya. Jadi warna natural saja, campuran antara bubuk dengan resin. Terus ini diaduk dulu ya, atau dikoncang-koncang dulu supaya bahan kimianya tercampur. Terus kemudian gunakan pipet supaya lebih presisi pada saat menuangkan katalis ini ke dalam adonan gel coat. Ini nggak usah banyak-banyak ya teman-teman ya, sampai 5 tetes saja itu sudah cukup karena resinnya yang saya gunakan juga sedikit. Ini biar cepat kering saya banyakin ya, sampai sekitar 8 tetes. Sisanya kembalikan lagi ke gel coat. Nah, ini kenapa tadi harus pakai masker, baunya udah menyengat banget. Kalau sudah tercampur bahan kimia resin, talak, dan katalis ini, kita aduk lagi sampai merata ya, sampai benar-benar tercampur dengan baik supaya nanti keringnya juga bisa merata dan bisa kuat dan ringan juga. Oke, sepertinya ini udah
udah cukup tercampur ya. Kalau teman-teman menggunakan pigmen, kalau warnanya udah merata biasanya katalisnya juga udah merata. Kita bersihkan dulu sticknya ya supaya tidak meleleh. Nah, untuk bagian lensa mata ini tuangkan saja pelan-pelan pada bagian yang agak susah. Ini yang masih ada kotoran sedikit, jadi kita bersihkan dulu, kita kuas supaya hasilnya nanti benar-benar bersih maksimal dengan baik. Kita siramkan dulu pada bagian yang agak susah, permukaannya lebih tinggi ya. Nah, ini sengaja saya tumpah pelan-pelan supaya nanti pada bagian lubang mata itu kita tidak repot lagi memotong atau membersihkannya. Jadi lebih baik dari awal pada saat pembuatan gel coat itu jangan sampai kena ya. Kalaupun kena, kita harus lap lagi pakai tisu atau kain supaya nanti lubang mata itu tidak ikut kena cairan gel coat. Nah, kemudian dimiring-miringkan sampai merata dan bagian sisi-sisinya harus terisi dengan gel coat supaya nanti hasil cetakannya bagus ya dan tidak ada yang pecah ataupun bolong. Ini masih kurang, kita tumpah sedikit lagi. Ini agak banyak juga nggak apa-apa ya, karena nanti sisanya akan kita tumpah ke cetakan lensa mata satunya. Ini udah terisi penuh semua. Ini kita ratakan dulu ya, jangan sampai cantolannya nggak nempel dengan kuat. Nanti lensa matanya melengkung, tidak presisi dengan lubang mata di topeng. Ini tadi kayaknya gerak ya, jadi lepas cantolannya dari lubang cangkang resin. Nah, sisa dari gel coat yang ada di lensa ini kita bisa pelan-pelan dituangkan saja. Tuangkan seperti ini. Sampai benar-benar tetes terakhir ya. Jadi gel coatnya bisa merata di cetakan mata satunya. Nah, ini masih ada sisa gel coat, kita tumpahkan lagi ke bagian cetakan satunya. Oke, ini udah terisi semua, jadi sisa gel coatnya kita buang ya, jangan sampai terlalu tebal, karena kalau sampai terlalu tebal selain lebih rapuh, cetakannya juga tidak ringan dan tidak tipis. Oke, ini gel coatnya udah cukup dan ada bagian yang tumpah pada lubang mata, ini harus kita bersihkan ya. Oke, ini biar nanti pada saat jadi ini hasilnya benar-benar bersih dan tidak banyak lagi ngebuang bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Nah, di sini saya menggunakan tisu sedikit saja dirobek. Nah, kita bersihkan ya bagian yang berlubang karena itu nanti tidak ada terkena gel coat ataupun fiber, tapi harus bolong supaya nanti bisa diisi jaring mata. Oke, ini rasanya udah cukup, udah bersih. Kita diamkan dulu, kita tunggu kering ya, sekitar 90% kering karena masih ada adonan gel coat sedikit ya, jadi kita tambahkan saja untuk membuat belt buckle di sisa-sisa dari gel coat ini. Kita aduk lagi ya karena tadi lumayan didiamkan agak lama. Kita tuangkan pelan-pelan. Jadi ini satu kali adonan dapatnya 3 macam ya, 2 lensa mata dan 1 belt buckle. Tapi sepertinya ini sih adonannya nggak cukup, nanti kita tambahkan lagi sedikit aja supaya gel coat ini bisa untuk membuat belt buckle. Nah, ini teman-teman ya, sudah kita siramkan semua cairan gel coat untuk cetakan belt buckle dan kita diamkan saja, kita tunggu ya sambil beraktivitas. Ini sebenarnya kalau di bawah sinar matahari yang tidak terlalu panas pun
sekitar 15-20 menit udah kering sekitar 80% 90%. Tahap selanjutnya kita menambahkan serat fiber ke dalam cetakan resin, tapi ini akan kita bahas nanti di video part yang kedua ya. Jadi stay terus di YouTube Ryu Cosplay. See you, bye bye.